Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Rizky, salah satu dosen program studi D3 Teknik Kimia Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia. Rumpun ilmu saya adalah rumpun ilmu alam dengan cabang ilmu atau sains bahan atau ilmu atau sains material. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Organik dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Kimia Organik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada prodi D3 Teknik Kimia Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Kimia Organik bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar kimia organik, meliputi struktur, tata nama, sifat fisika dan kimia senyawa organik, reaksi-reaksi organik, serta hubungan antara struktur dan sifat senyawa organik. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah lanjutan di bidang teknik kimia. Pada mata kuliah Kimia Organik ini akan membahas tentang ikatan kimia dan hibridisasi, gugus fungsi senyawa organik, tata nama senyawa organik, asam basa organik, reaksi organik dasar, mekanisme reaksi organik, sintesis senyawa organik sederhana, pemisahan dan pemurnian senyawa organik, aplikasi kimia organik dalam teknik kimia. Capaian pembelajaran atau CPL program studi D3 Teknik Kimia yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 2. Menguasai konsep dasar dan terapan teknik kimia yang meliputi peralatan, pabrik, unit proses, neraca massa, dan energi, setiap proses pengolahan bahan baku menjadi produk. 3. Menguasai konsep pemanfaatan sumber daya alam lokal dan teknologi proses berkelanjutan untuk menghasilkan produk kimia atau produk turunan yang bernilai tambah. 4. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 5. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan nilai, sifat, dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. 6. Mampu menerapkan teknologi proses sederhana untuk pemanfaatan sumber daya alam lokal serta mengembangkan ide usaha berbasis produk kimia, pengolahan limbah, dan industri berwawasan lingkungan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia organik, meliputi struktur, atom karbon, ikatan kimia, hibridisasi, dan gugus fungsi. 2. Mahasiswa mampu menetapkan tata nama senyawa organik dan mengidentifikasi sifat asam basa. 3. Mahasiswa mampu menganalisis reaksi organik dan menentukan mekanisme reaksi sederhana. 4. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip sintesis dan pemisahan senyawa organik untuk proses sederhana. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah 1.
Buku Kimia Organik Fessenden tahun 1997. 2. Buku Kimia Organik 2 tahun Wahyudi Iskandar tahun 2003. 3. Buku Organik Chemistry Solomon tahun 2016. Dan masih ada beberapa sumber pustaka yang lain yang saya jadikan sebagai referensi pada mata kuliah kimia organik ini. Setiap sistem pembelajaran di mata kuliah kimia organik dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Selama pembelajaran, sebanyak 16 pertemuan sudah termasuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini tergantung dari bahan kajian dan materi pembelajaran yang saya sampaikan. Bentuk perkuliahan sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web konferensi seperti Google Meet ataupun Zoom. Bentuk perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah kimia organik dan penugasan secara mandiri maupun berkelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah kimia organik didapat dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum UTS dan UAS. Penugasan diberikan pada setiap akhir pertemuan. Saya selalu memberikan tugas baik tugas mandiri maupun tugas kelompok. Diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. UTS dilakukan menggunakan esai, UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Pembobotan evaluasi pembelajaran mata kuliah kimia organik adalah kuis interaktif sebanyak 30%, penugasan baik mandiri dan kelompok sebanyak 50%, UTS sebanyak 10%, UAS sebanyak 10%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah kimia organik untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Kimia Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Bisa kita mulai perkuliahan kita hari ini? Bisa, Bu. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita memulai membahas tentang materi perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran pada hari ini berjalan lancar dan materi yang saya sampaikan tentang asam basa bisa dipahami, dimengerti, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan membahas materi asam basa pada mata kuliah kimia organik. Sebelum saya memulai materi hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tata nama dalam struktur senyawa organik. Ada yang masih ingat pengertian tata nama dalam struktur senyawa organik? Baik, silahkan berdiri. Tata nama struktur senyawa organik adalah sistem penanaman senyawa karbon berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh International Union of Biochemistry agar setiap senyawa memiliki nama yang unik dan berlaku secara internasional. Baik, benar ya. Dalam memberikan nama senyawa organik ada langkah-langkah yang menentukannya apa saja? Baik. Yang pertama menentukan rantai nomor utama, yang kedua menentukan gugus utama, dan yang ketiga memberi nama pada rantai ini. Yang lainnya ada? Ya. Saya akan menambahi langkah-langkah dari teman saya, Bu.
Yang itu menentukan substituten. Yang kedua menyusun nama senyawa. Baik, itu adalah langkah-langkah menentukan nama senyawa organik, yaitu yang pertama menentukan rantai karbon utama, yang kedua menentukan gugus fungsi utama, yang ketiga memberikan pada rantai utama, yang keempat menentukan substituen, yang kelima menyusun nama senyawa. Tugas minggu lalu apakah sudah dikirim ke Google Drive? Sudah. Baik, sudah ya. Oke, kita akan mulai. Ini ada absen, bisa diedarkan ya? Bisa, Bu. Baik, kita akan mulai hari ini pertemuan tentang asam basa, di mana CPNK-nya adalah capaian pembelajaran dari asam basa adalah yaitu mengidentifikasi sifat asam basa. Dari CPNK-nya diturunkan menjadi sub CPNK, di mana mengidentifikasi sifat asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius, Bronsted, dan Lewis. Nilai pH serta perubahan warna indikator melalui analisis contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di mana hari ini kita akan membahas 4 pokok. Yang pertama, pendahuluan konsep asam basa. Yang kedua, teori asam basa. Yang ketiga, indikator asam basa. Dan keempat adalah faktor yang mempengaruhi keasaman dan kebasahan. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan konsep asam basa, di mana pengertian asam organik adalah senyawa organik yang mampu melepaskan proton H positif kepada senyawa lain. Sedangkan basa organik adalah senyawa organik yang mampu menerima proton H positif atau menyumbangkan pasangan elektron bebas. Di mana contoh asam organik ini adalah asam asetat CH3COOH. Dan untuk contoh asam basa organik contohnya metilamina, di mana CH3NH2. Ini adalah perbedaan asam dan basa, di mana asam senyawa yang ketika dilarutkan dalam air melepaskan ion hidrogen atau H positif. Asam bersifat asam, memiliki bersifat korosif dan dapat mengikis benda lain dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contohnya adalah asam asetat dalam cuka. Perbedaan basa adalah senyawa yang ketika dilarutkan dalam air melepaskan ion hidroksida atau OH, di mana memiliki bersifat pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya yaitu sabun, deterjen, dan pasta gigi. Selanjutnya, ada struktur sifat asam dan basa organik, di mana adanya gugus yang bersifat asam, adanya gugus bersifat basa. Di mana gugus fungsi yang bersifat asam ada 3 contohnya. Yang pertama adalah batu silat, fenol, dan tiol. Sedangkan gugus fungsi yang bersifat basa ada 3 contohnya, amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Selanjutnya adalah di mana ada sifat asam organik, ada 2 sifat. Yang pertama sifat kimia dan sifat fisika. Di mana sifat fisikanya memiliki rasa asam, larut dalam air, memiliki titik didih relatif tinggi karena adanya ikatan hidrogen. Yang di sifat kimia menghasilkan ion H positif dalam air. Yang kedua, bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air, ini disebut dengan reaksi netralisasi. Yang ketiga, bereaksi dengan logam aktif menghasilkan gas hidrogen. Yang keempat, bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Contohnya ada di CH3COOH tambah NaOH menghasilkan CH3CONA tambah H2O. Dan selanjutnya ada sifat basa organik, di mana ada sifat fisika dan sifat kimianya. Di mana sifat fisikanya, yang pertama itu berbau khas seperti amonia. Yang kedua, larut dalam air bentuk molekul kecil. Yang ketiga, memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan alkohol dengan massa molekul yang sama. Sedangkan sifat kimianya menerima ion H positif. Yang kedua, mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, bereaksi dengan asam membentuk garam. Contohnya CH3NH2 ditambahkan HCl menghasilkan CH3NH3Cl. Semakin kecil nilai pKa, semakin kuat sifat asamnya. Ini contohnya, di mana asam asetat pKa-nya 4,76,
sedangkan fenol pKa-nya 10. Karena pKa asam asetat lebih kecil dari fenol, maka asam asetat lebih asam. Oke, selanjutnya adalah reaksi aplikasi asam basa, di mana reaksi asam basa ini merupakan salah satu reaksi paling penting dalam kimia organik. Adanya contoh CH3 COH tambah NaOH menghasilkan CH3COO-Na tambah H2O. Nah, ini merupakan reaksi garam dan air. Lihat di gambar ini ada larutan HCl dan ditambahkan NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Di mana HCl ini hanya H positifnya dilepaskan bersama dengan NaOH min, OH minnya dilepaskan. Jadi H positif ditambahkan OH min menghasilkan H2O, itu adalah air. Sedangkan HCl min ditambahkan Na positif menghasilkan NaCl, itu adalah garam. Jadi di sini ada air dan garam. Selanjutnya di aplikasi kehidupan sehari-hari, adanya di bidang farmasi menentukan kelarutan obat. Yang kedua, mempengaruhi penyerapan obat dalam tubuh. Yang ketiga, bidang pangan, ada asam asetat pada cuka, asam asetat pada buah-buahan. Yang ketiga, di bidang industri, adanya sintesis obat. Yang kedua, produksi polimer. Yang ketiga, pembuatan pewarna dalam bahan kimia lainnya. Ada di bidang biologi, itu ada dua, yaitu asam amino memiliki sifat asam dan basa. Yang kedua, sistem penyangga darah menjaga pH tubuh. Adanya buah mangga, buah lemon, kopi termasuk asam. Itu sering kali minum kan? Iya. Ya, kalau basah contohnya apa aja di sekitar kita? Adanya sabun mandi, pasta gigi, soda kue, air kapur. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori asam basa, di mana yang pertama adalah menurut Lewis, di mana asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Kemudian basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Contoh dari menurut Lewis ini adalah H positif ditambah NH3 menghasilkan NH4 positif, di mana H positif ini dilepaskan basanya menerima asam, jadi makanya bertambah H-nya. Ngerti? Yang kedua contohnya adalah Ag positif ditambah 2NH3 positif menghasilkan AgNH3 positif, di mana Ag positif adalah asam, 2NH3 adalah basa. Ini contoh lainnya ya, dapat dilihat. Yang kedua menurut Arrhenius, di mana asam adalah zat yang menghasilkan ion H positif apabila dilarutkan dalam air. Di mana contohnya adalah HCl, di mana HCl dilarutkan dalam air hanya akan dilepaskan menjadi asam, sedangkan Cl-nya menjadi min. Kalau basa adalah zat yang menghasilkan ion OH min apabila dilarutkan dalam air. Yang di sini OH min yang terlepas, NaOH, OH-nya yang terlepas, makanya menjadi Na positif ditambah OH min. Yang ketiga adalah menurut Bronsted-Lowry, di mana asam adalah donor proton atau senyawa yang memberikan proton H positif, sedangkan basa adalah akseptor proton atau senyawa yang menerima proton H positif. Contohnya di sini Hi adalah asam dan ditambah H2O menghasilkan H- ditambah H2O, di mana H-nya dilepaskan masuk ke dalam H2O. Contoh lainnya adalah NH3 tambah H2O menghasilkan NH4 ditambah OH-. Ini dapat kalian lihat lagi contoh-contoh lainnya ya. Pokok yaitu indikator asam basa, di mana ini baju terkena kunyit. Baju putih terkena kunyit akan berwarna
kunyit dapat mengalami perubahan warna dalam asam basa. Zat yang mengalami perubahan warna dalam keadaan asam basa disebut indikator asam basa. Oke. Kenapa? Sampul pH-nya berapa? 7. Kunyit mengandung pigmen kurkumin yang merupakan indikator asam basa. Dalam suasana asam atau netral, kurkumin akan berwarna kuning. Dalam suasana basah, kurkumin berubah menjadi merah kecoklatan atau orange kemerahan. Makanya kalau baju kena kunyit, habis itu kita cuci dengan sabun, warnanya akan sering berubah menjadi kemerahan. Sebelum akhirnya memudar karena proses pencucian. Ketika lakmus merah direndamkan di larutan basah, dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, kalau di lakmus biru direndamkan di larutan basah, dia tidak berubah warna. Sedangkan direndamkan di larutan asam, dia akan berubah menjadi warna merah. Lakmus merah dan lakmus biru ditambah dicelupkan ke dalam larutan netral, dia tidak akan berubah warna. Jadi, mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Yang kedua adalah identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Ini yang saya maksud tadi. Seperti kunyit tadi, itu adalah indikator alami. Ada contohnya itu ada bunga mawar, kulit manggis, kunyit, kembang sepatu. Dan contoh lainnya adalah di kol ungu. Ini warna ungu ya, kolnya. Kol ungu ini ditambahkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah menjadi merah. Ketika ditambahkan ke dalam larutan basah, dia akan berwarna hijau. Oke, ini adalah contoh-contoh indikator asam basa. Ada indikator larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Dapat kalian lihat ya? Kalau di indikator lakmus merah, lakmus biru, MO, dan PP itu di setiap larutan masih berbeda-beda. Oke, yang keempat itu kita akan masuk faktor yang mempengaruhi keasaman dan kebasahan. Ada 5 faktor, yang itu pertama resonansi, di mana semakin stabil ion yang terbentuk karena resonansi semakin kuat asamnya. Yang kedua, efek induktif, gugus penarik elektron meningkatkan keasaman. Yang ketiga, elektronegativitas, atom yang elektronegatif cenderung meningkatkan keasaman. Yang keempat, ukuran atom. Atom yang lebih besar dapat menstabilkan muatan negatif lebih baik. Yang kelima, hibridisasi, di mana keasaman meningkat dengan meningkatnya karakter S orbital. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Pak. Saya bertanya, Bu, mengapa air mineral yang dijual di pasaran memiliki nilai pH yang berbeda-beda? Padahal kan semuanya disebut dengan air mineral. Meskipun disebut sama-sama air mineral, setiap produk memiliki pH yang berbeda-beda. Itu dikarenakan yang pertama, memiliki kandungan mineral yang berbeda-beda. Yang kedua, sumbernya berasal dari yang berbeda-beda. Yang ketiga, proses produksi pengolahannya selalu tidak sama. Contohnya, air yang mengandung ion karbonat cenderung memiliki pH yang tinggi, sedangkan air yang mengandung karbon dioksida seurai memiliki pH yang lebih rendah. Tidak ada. Oke, kita akan lanjut ke kuisnya. Di mana? Pertama, zat yang memiliki rasa asam dapat melepas ion H positif dalam larutan disebut A basa, B asam, C garam, D netral. Siapa yang bisa dijawab? Angkat tangan. Berdiri. Apa jawabannya? Jawabannya itu adalah A, Bu, basa. Oke, betul. Yang kedua adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan disebut A pH, B ion, C konsentrasi, D mol. Siapa yang bisa menjawab? Berdiri.
AUPH. Oke, jawabannya benar. A. Oke, sebelum saya memberi tugas, pertemuan kita ke dalam pembahasan materi hari ini sudah selesai. Absennya mana, Dek? Saya akan memberi tugas per kelompok. Saya mau lihat absen. Sudah selesai absennya? Baik, saya akan memberi tugas. Tugasnya ini studi kasus di mana adanya gas sulfur pabrik. Ini pabrik. Adanya gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dibebaskan ke udara. Gasnya itu akan naik ke atas udara menjadi gas-gas tersebut terbawa angin dan larut dalam air hujan membentuk hujan asam. Hujan asam ini turun mengenai sungai dan danau, kena hutan dan pemukiman. Soalnya, bagaimana sifat asam dan basa bahan-bahan yang ada di rumah? Mengerti tugasnya? Mengerti. Baik, saya kira sudah bisa dipahami. Seperti biasa, ini ada tugasnya ya. Nanti dikumpulkan di Google Drive. Minggu depan dikumpul tepat waktu. Oke? Baik. Nanti pembagian kelompoknya saya akan lihat lagi pembagiannya yang NIM ganjil. 3 kelompok NIM ganjil itu 3 orang. 3 NIM ganjil, 3 kelompok untuk NIM genap 3 orang. Per 3 orang ya per kelompoknya. Oke. Saya kira ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saudara pahami. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas untuk bisa diselesaikan tepat waktu, dikumpul di Google Drive. Jangan lupa. Kalau tidak mengerti tinggal kirim di WhatsApp ya. Kan kita punya WhatsApp group. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah kimia organik yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah kimia organik program studi D3 Teknik Kimia Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.